Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala sehingga kita masih dikasih kesempatan berjumpa kembali. Semoga salawat dan salam tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpatokan pada salah satu hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang berbunyi, Baligho anni walau ayah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberanikan diri membahas tentang adab tata cara berpakaian menurut pandangan agama Islam. Adab tata cara berpakaian ini masuk kategori ibadah ghairu mahdhur atau bukan ibadah pokok. Dan saya pun hanya menjadi perantara untuk menyampaikan kepada para sahabat tentang pendapat para ulama yang terdapat di dalam buku Kitabul Adab atau versi Indonesianya ringkasan Kitab Adab. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tata cara berpakaian berdasarkan syariat Islam mempunyai dua landasan hukum. Pertama, surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayat 26 dan 27. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Surat Al-A'raf ayat 7, surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 26 berbunyi yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Kemudian ayat 27 berbunyi, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan keduanya untuk memperlihatkan keduanya, aurat keduanya maksudnya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As berbunyi, Kulu wasrobu wasoddaku wal basufi khairi israfi wala mukhillah, yang artinya makanlah dan minumlah serta bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Hadis ini terdapat di dalam An-Nasa'i 2399, Imam Ahmad 6656, Ibnu Majah 3605. Tuntunan adab berpakaian dalam pandangan Islam ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, wajib menutup aurat. Kedua, cara-cara dan jenis pakaian yang diharamkan. 3, cara-cara dan jenis pakaian yang disunahkan atau dianjurkan. Karena pembahasannya agak panjang dan memakan waktu, maka penjelasannya saya bagi menjadi 3 kali penampilan. Penampilan pertama ini kita akan membahas tentang wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat pedomannya yaitu ada pada surat ke-7 atau surat Al-A'raf ayat 26-27 yang tadi sudah saya bacakan artinya pada saat pembukaan. Menurut Imam Ibnu Katsir tentang tafsir ayat ini adalah
Allah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya dan menjadikan pakaian dan perhiasan untuk mereka. Pakaian untuk menutup aurat, hiasan untuk mempercantik diri. Akan tetapi pakaian pertama yaitu takwa itulah yang penting dan primer, sedangkan perhiasan bersifat sekunder. Menutup aurat adalah adab agung yang diperintahkan oleh Islam, bahkan melarang lelaki dan perempuan melihat sebagian kepada sebagian yang lain, karena itu akan menyebabkan berbagai kerusakan moral dan sosial. Syariat Islam datang untuk menutup pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kejahatan. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, aurat dapat memperburuk manusia bila ia menampakkannya dan bila ia memandangnya. Itu adalah sesuatu yang aib. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seorang laki-laki tidak boleh memandang aurat laki-laki lain dan seorang wanita tidak boleh memandang aurat wanita lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan lelaki lain dalam satu selimut, dan seorang perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut. Hadis ini terdapat di dalam hadis Muslim 338, Imam Ahmad 11207, At-Tirmizi 2793, dan Ibnu Majah 661. Hadis ini adalah salah satu syariat yang mungkin untuk mencegah pergaulan yang mengarah ke suka sesama jenis atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Zaman dahulu kala, kebanyakan orang tua khawatir terhadap anak perempuan. Namun sekarang ini, karena pengaruh media sosial yang sudah sangat marak, baik anak perempuan maupun anak lelaki mempunyai risiko yang sama. Oleh karena itu, para sahabat Nafhan Abdullah Channel, mari kita jaga anak-anak dan cucu-cucu kita sedini mungkin dengan cara memisahkan tidur mereka, walaupun sesama anak lelaki, demikian juga sesama anak perempuan tetap harus dipisahkan, minimal tidak satu ranjang atau satu tempat tidur. Mengenai aurat ini, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya paha lelaki adalah aurat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, suatu saat aku sedang Imam Malik berkata, suatu saat aku sedang memakai burdah, pahaku terbuka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah auratmu karena sesungguhnya paha termasuk aurat. Demikian juga aurat para wanita. Mayoritas ulama berpendapat aurat seorang wanita adalah semua tubuhnya adalah aurat, kecuali di hadapan suaminya. Adapun mahram-mahramnya boleh melihat bagian yang biasa terlihat seperti wajah, dua tangan, rambut, dan lehernya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan penghuni neraka, aku belum pernah melihat mereka sekali sebelumnya. Beberapa orang lelaki membawa pecut seperti ekor sapi. Mereka memukuli manusia dengan pecut itu dengan penuh kezaliman dan kebencian. Dan beberapa wanita berpakaian tapi telanjang yang menggoda hati orang yang melihatnya dan berjalan berlenggak-lenggok. Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut yang mengatakan berpakaian tapi telanjang bisa ditafsirkan memakai pakaian pendek tidak menutup aurat yang wajib ditutup, juga dapat ditafsirkan memakai pakaian yang transparan sehingga aurat mereka terlihat dengan jelas. Kemudian juga bisa ditafsirkan memakai pakaian yang ketat menutupi aurat mereka, akan tetapi menampakkan lekuk-lekuk tubuh mereka sehingga menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, wanita tidak boleh memakai pakaian ketat ataupun transparan kecuali di depan suaminya. Karena suami
Antara suami dan istri tidak ada aurat. Maksudnya karena suami dan istri tidak ada aurat. Sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Aku dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi di satu bajana dengan tangan kami saling mengambil air. Ini hadisnya Bukhari 2611 dan Imam Muslim 316. Sebagian besar para ulama sepakat bahwa aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali yang biasa terlihat seperti saat melaksanakan sholat, yaitu muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat lelaki adalah dari pusar sampai dengan lutut. Saudara-saudara muslim yang saya hormati, jangan sampai kita beranggapan karena aurat lelaki dari pusar sampai ke lutut, kita berpakaian sesukanya. Akan tetapi kita harus tetap menjaga adab dan penampilan pakaian yang rapi dan sopan. Karena itu adalah adab Islam. Kecuali keadaan darurat seperti membersihkan sampah yang ada di belakang rumah yang tidak dilihat oleh orang lain. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan wajib menutup aurat bagi seorang wanita wajib menutup aurat bagi seorang wanita adalah 1. Pakaian harus menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka, telapak tangan karena seluruh tubuh wanita adalah aurat. 2. Harus memakai jilbab dan baju yang longgar sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk aurat tubuhnya yang menimbulkan fitnah bagi lelaki yang melihatnya. 3. Tidak memakai jilbab dan baju yang semi transparan sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya juga akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Sedangkan bagi laki-laki, pertama, maksudnya menutup aurat bagi laki-laki berpakaiannya adalah memakai pakaian yang rapi dan sopan. Selain untuk penampilan, juga merupakan keedah seorang muslim harus rapi, sopan, bebas dari najis. Sehingga jika waktu sholat tiba, kita dapat melaksanakan sholat kapanpun dan dimanapun. Celana dan baju yang pakai harus longgar agar lebih leluasa dan memudahkan beraktivitas. Saudara-saudara sahabat Nabhan Abdullah Channel, ketentuan-ketentuan lainnya akan dibahas lebih lanjut pada sub pakaian yang diharamkan dan pakaian yang dianjurkan atau disunahkan. Demikian para sahabat Nabhan Abdullah Channel, bagian pertama dari adab berpakaian dalam pandangan Islam, yaitu wajib menutup aurat. Nanti akan kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu cara-cara dan pakaian yang diharamkan. Yang benar hanya dari Allah Ta'ala dan apa-apa yang salah adalah dari saya. Sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Saya minta maaf dan mohon kritik dan sarannya disampaikan melalui komen di channel ini. Bagi para sahabat Nabhan Abdullah Channel yang belum menjadi subscriber, silakan bergabung melakukan subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten-konten Nabhan Abdullah Channel berikutnya. Kita tutup pertemuan online ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.